guys, welcome back to my channel Romeo Moto Vlog. Oke guys, gua hari ini bakalan ngebahas sesuai judul dan thumbnail, kenapa motovlog itu jadi bahan hujatan ya di media sosial. Mungkin bakalan gue spill sedikit-sedikit apa yang gue tahu. Kalau misalkan saling berbeda pendapat ya, kayak video gua akhir-akhir ini tuh banyak banget yang komen berbeda pendapat dari gua juga. Ya itu pendapat kalian dan pendapat gua, kita saling beda, tetapi buat nyari yang paling benar dan yang paling baik itu mana. Jadi sebelum lanjut ngebahas kenapa motovlog sering dihujat di media sosial ya, kalian boleh dulu lah lihat-lihat video gua yang lain. Oke guys, di video kali ini gue udah beberapa hari ya gak cuman ngevlog tapi ada isinya walaupun cuman sedikit, dan itu pun tentang apa yang gue tahu ya. Gue nggak bisa secara luas, takutnya gue salah ngomong atau gimana, karena kalau misalkan gue bawain konten, bawain konsep materi itu gue harus baca dulu, belajar dulu, jadi nggak hanya omong kosong yang bakal gua keluarin. Kalau misalkan ngevlog biasa sih semua motovlog udah melakukannya ya, begitu juga dengan diri gua ya. Kadang-kadang gue juga cuman ngevlog doang ya, memperlihatkan kondisi di jalan gimana segala macam ya. Gua udah biasa kayak gitu, tapi akhir-akhir ini gua lagi belajar banyak juga tentang dunia otomotif ya, dari mulai brand yang kenapa ini sepi, kenapa ini rame, kemudian perbandingan beberapa motor, dan itu gue juga lagi belajar banyak hal. Ternyata asik juga ya menjadi motovlog itu. Kita bisa mencakup tema yang sangat luas loh, nggak cuma ngebahas tentang kita di jalan macet-macetan atau ada musibah segala macemnya. Ternyata nggak segitu juga setelah gua terjun 4 bulan di konten motovlog. Berbeda halnya kalau misalkan gue dulu konten Mobile Legend ya, asli sih cuy, gue bener-bener ngerasa mau ngapain lagi ya, mau ini juga ya, mau jajal hero ya, udah banyak yang bikin, terusan mau menang-menangan ya, mau jago-jagoan, gue skillnya biasa-biasa aja, jadi nggak terlalu luas ya. Tapi kalau misalkan di motovlog ini bener-bener sangat luas, gue sih bersyukur ya. Tapi kalau misalkan kalian belum pernah nyobain bikin konten motovlog ya, merasa bahwa konten ini tuh receh gitu loh, cuman motoran direkam ngoceh-ngoceh dikit habis itu udah, ternyata nggak segitu sempitnya ya, masih luas dan berbagai hal yang belum dijelajahi. Jadi bagi kalian yang mau bikin konten YouTube motovlog, ayolah guys, cepet-cepet kalian bangun dari tempat tidur, persiapkan motor, persiapkan alat, kita go bareng-bareng ya. Ini hari ini gue kebetulan lagi ngangetin XXR, jadi CBR-nya udah berapa hari ya nggak gue pakai. Terakhir kapan gitu gue pakai CBR? Nggak gue pakai, nggak gue lap, nggak gue apa-apain, ngeletak di parkiran. Akhirnya gue tadi kepikiran, gue bosen nih naik Beat mulu, ya udah gue keluarin deh XXR. Kalau misalkan besok gua malam minggu kan, nah besok gua pagi nyuci motor dulu nih dua-duanya, ntar kita tinggal gas malamnya, malam minggu semoga nggak hujan cuy. Gue sih niatnya mau ke daerah Antasari kali ya kalau misalkan nggak ada acara lain, tapi kayaknya bakalan pergi jarak jauh juga sih malam minggu kalau misalkan jadi ya. Ya kita tunggu aja lah malam minggu akhirnya gue mau kemana, mau jalan-jalan di daerah Jakarta atau gua ke luar kota juga gue belum tahu cuy. Ya bagi kalian yang sering lewat sini, kayaknya gue jarang banget di YouTube ya lihat motovlog, ngevlog dari Cempaka kemudian nyampe daerah sini, kayaknya jarang banget. Rata-rata itu di daerah Antasari yang bener-bener tempat buat speeding cuy. Nah itu bakalan nyambung ya dengan konten gue hari ini, ngomong-ngomong Antasari. Kalau misalkan kalian lihat konten motovlog lain tentang Antasari lantai 2 terkenalnya, ntar kita lanjut aja di depan cuy, lampu merah.
Ya oke guys, ngomongin tentang motovlog pasti kalian tahu lah ya, banyak banget. Dan gue salah satunya sebagai konten kreator yang pengen nyoba lihat daerah Antasari. Sebenarnya kata temen gua sih daerah itu ya atas bawah itu sama-sama rame cuy, apalagi kalau misalkan malam minggu ya banyak banget anak motor pada speeding di situ. Cuman dengan adanya pada speedingan ya, rata-rata itu hampir setiap ya mungkin bisa dibilang sering terjadi kecelakaan, karena emang itu gua lihat di YouTube sih daerahnya benar-benar jalannya lurus banget, halus, kemudian banyak dimanfaatkan juga buat speeding ya para pemotor anak-anak muda itu. Macet lagi cuy, anjir. Jadi banyak kecelakaan juga yang terjadi di daerah situ. Makanya buat teman-teman semua ya, baik konten kreator ataupun cuman penikmat jalur lurus dengan motor kecepatan tinggi, kalian semua yang speknya udah goib-goib, gue liat vario anjir kenceng-kenceng banget. Kalau misalkan di daerah Antasari itu ya tetap berhati-hati cuy, karena nyawa itu nggak ada syaratnya ya. Begitu juga dengan, mungkin bakalan nyambung dengan topik kita hari ini tentang apa yang pengen gue omongin. Kenapa motovlog sering banget dihujat di media sosial, salah satunya mungkin gara-gara itu ya. Jadi dengan adanya speeding atau balapan di daerah-daerah manapun, gak cuma di Jakarta, itu ngebuat kayak konten kreator atau misalkan motovlog itu arogan guys, karena emang ada beberapa yang menyajikan hal-hal kayak gitu ya, kayak balap-balapan. Dan jujur aja gue sih sebenarnya pengen ya, karena tidak memungkiri hal-hal kayak gitu itu disukai sama penonton cuy. Kalian bisa lihat sendiri di media sosial, di YouTube atau dimanapun ya, pasti kalau misalkan konten speeding, konten balap, konten ini, konten vario-vario goib itu bakalan lebih laku ya ketimbang yang cuma ngoceh-ngoceh kayak gua. Tapi gue jujur aja guys, sampai sekarang itu belum pernah ke daerah Antasari, dan gue pengen sih sebenarnya. Kalau dulu ramean di Monas, setiap malam minggu pasti ada balapan, cuman udah nggak ada karena diusir-usirin sama polisinya juga udah banyak banget di daerah situ cuy. Sebenarnya sih masih banyak lagi ya, puncaknya itu pas ada orang biasa ya, bisa kalian lihat di konten manapun yang tiba-tiba nyalip motovlog dengan tidak sopan. Itu sih puncak-puncaknya konten kreator motovlog tentunya dihujat guys, karena kalau misalkan ada yang nyalip motovlog sekarang terkenalnya nih nanti dikasih paham. Ya ada emang yang kayak gitu ya, cuman bagi gua pribadi sih ya nggak salah juga sih ya sebenarnya ya. Kita mau udah disalip, kita mau nyalip lagi ya nggak salah. Kadang-kadang emang kenapa mungkin awalnya dulu konten kreator itu bilang kasih paham, mungkin cara nyalipnya yang tiba-tiba asal serabot-serabot aja, kan kita sebagai pengendara juga merasa diri kita itu diancam keselamatannya oleh orang lain, ya kita tetap bereaksi itu. Tapi kalau misalkan hal negatifnya ya emang mau buat arogan-arogan aja di jalan biar kelihatan keren, gue pakai motor bagus nih, ada yang nyalip kita salip balik gigi. Ya itu sih tergantung perspektif pemikiran kita masing-masing ya, menyikapinya kayak gimana. Soalnya kayak gue pribadi juga, kalau misalkan gue bikin konten ada banyak komen yang pro, ada komen yang kontra, jadi ya gue nggak bisa memuaskan semua orang. Ya mau gimana cuy, kita punya pemikiran masing-masing ya, latar pendidikan yang berbeda-beda juga, jadi pasti apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan bakalan berbeda juga cuy. Ya sebenarnya masih banyak hal ya selain dari tampilan motor yang pakai knalpot brong. Kalau moge sih malahan pada seneng ya, jujur aja gue pribadi ya seneng, gak bakal dihujat juga. Tapi yang dihujat itu yang motornya brong, banyak kecil-kecil cacing gitu, itu kan bisa dibilang salah satu konten di bidang ngevlog ya, ngevlog motor gitu loh. Udah gitu nih yang paling aneh lagi nih, fenomena helm permanen cuy. Dan itu asli cuy, gue udah berapa lama ya ngelihat hal kayak gitu dan tetap aja masih dihujat aja. Jadi ya gue sendiri ya jujur aja, kalau misalkan emang itu tujuannya buat menaikkan sosial media kita, yaitu adalah salah satu strategi yang paling pintar ya. Walaupun
pasti orang itu bakalan tahu lah. Gua malu anjir penampilan kayak gini, udah di mall dimanapun helm gak pernah dilepas, terus joget-joget imut. Ya balik lagi, emang semua hanya konten cuy, jadi mungkin emang buat hiburan, tapi ya kadang gua ngeliat emang aneh aja gitu loh, kenapa orang bikin konten masih banyak hal lain tapi bikin yang tren-tren aneh kayak gitu, tapi anehnya ya naik anjir. Ya mungkin masih banyak hal lain yang ngebuat konten kreator motovlog kayak gua pribadi ya. Kadang-kadang gue merasa paling bener karena gue megang kamera, ya mungkin pemikiran orang-orang yang nonton konten-konten gue juga begitu, karena banyak komenan yang kalau misalkan gue upload hal-hal yang demikian, kayak misalkan kayak konten terbaru di short gue, jadi gue upload tentang kejadian yang gue alamin, tiba-tiba depan itu ngerem mendadak, kemudian gue harus, ya untungnya gue agak jaga jarak awalnya ya, karena emang saat itu bener-bener lagi macet. Kemudian kalian ya bisa lihat sendirilah fullnya, suatu saat pasti bakalan ke upload juga. Itu juga bikin pro kontra guys, jadi ada yang menyalahkan, ya semua sih menyalahkan gue sebenarnya ya, gue lihat dari kolom komentar ya, padahal kejadiannya kan gak kayak gitu, katanya gue sih yang gak jaga jarak. Pak, gue udah jaga jarak cuy, kalian bisa lihat ntar deh dari awal ya, gue udah jaga jarak gitu loh. Itu kan cuman potongan short ya, karena gue pengen share aja kalau misalkan kita di jalan itu sebaiknya kalau mau ngerem ya jangan dadakan, apalagi di tempat keramaian kayak gitu ya, karena di belakang juga ada motor yang lain gitu loh, bahkan di belakang lagi tuh ada motor juga, kayak kejadian gue yang kemarin ya, yang ngerem itu di bagian depannya lagi, tapi ngefeknya sampai ke gua lah. Di situ yang bawa kamera kan cuma gua doang, jadi udah otomatis gua doang sih yang bisa ada buktinya gitu loh. Kalau misalkan yang salah yang belakang, berarti gua bisa dibilang bener, bisa dibilang salah, karena dalam situasi itu gua di belakang si mbaknya, tapi di situasi lain ada orang di belakang gua yang nyampe kena motor gua cuy, dan gua malah nggak ngenain motor si mbaknya ya, karena refleksnya masih lumayan bagus, tapi yang di belakang gua nyampe kena motor gua cuy. Makanya gue di situ sedikit kesel ya, dengan bukan sama orang yang depan gue bersih, tapi kan gue ngomongnya ke siapa sih yang ngerem mendadak gitu. Udah gitu gue nyampe diteriakin satu kebun binatang ya, tapi saya nggak kedengeran di kamera dari orang yang di belakang gue. Jadi ya terserah, itu pendapat kalian mungkin ya, cuman situasi yang sebenarnya kayak gitu. Makanya ya gue sih ya bodo amat lah ya. Tapi kadang-kadang gue kepikiran juga kalau misalkan ada komen-komen yang kayaknya nyudutin motovlog banget, padahal kejadian sebenarnya itu nggak kayak gitu loh. Itu mungkin yang dirasakan masyarakat ya, tentang konten motovlog yang bagi mereka motovlog itu arogan, motovlog itu cuman senang speeding, ngebut-ngebutan, ngeri-ngerian, motovlog itu cuman pamer kekayaan, motovlog itu bener sendiri ya, ntar nanti dikasih paham, jangan pernah nyalip motovlog, ya nggak gitu juga coy. Masih banyak motovlog lain yang nggak kayak gitu. Kita emang pakai knalpot bobokan segala macam, cuman nggak setiap saat kita geber-geber gitu loh. Motor ini juga pakai pakai knalpot racing, tapi nggak gue geber-geber setiap saat anjir. Ya ngapain gitu loh. Ya mungkin kayak gitulah pro kontra ya tentang kenapa motovlog itu udah lama sih sebenarnya ya jadi bahan hujatan di media sosial. Mungkin di konten-konten lain juga banyak hujatannya, cuman karena gue jadi motovlog ya gue sedikit sharing aja tentang hal itu gitu loh. Bukan gue nyari pembenaran, enggak, karena emang ya semua orang itu pernah ngelakuin dosa, gue pun begitu. Gue pun ya kesel kalau misalkan gue lagi jalan ada orang yang lawan arah, dan gue juga mungkin pernah ngelakuin hal itu gitu loh. Jadi kita ayolah mulai dari sekarang, gua pribadi kita menjadi contoh motovlog yang baik di jalan gitu loh. Jangan sampai dunia motovlog ini selalu dipandang orang yang jelek-jeleknya aja, soalnya yang bagus juga banyak cuy. Ini gua bentar lagi mau nyampe ya joget-joget dulu lah. Bentar lagi gua mau nyampe, istirahat ya. Udahlah gitu aja guys video gua hari ini. Mungkin masih banyak hal yang ngebuat kenapa orang motovlog itu banyak dihujat, terutama yang aneh-aneh ya. Kalau misalkan yang bawa moge, bawa apa sih,
gue lihat nggak ada yang komen yang gimana-gimana gitu loh. Yang dihujat itu biasanya yang masih merintis, yang aneh-aneh, yang belum bisa beli helm mahal lah, apa mahal gitu. Ini kita berhenti dulu lah. Ayo hati-hati. Tapi emang daerah sini rame ya, dokternya banyak banget. Yaudah cuy, sekian dulu video dari gua karena ini udah sore. Gua sebenarnya udah banyak stok video, tapi gua mau membiasakan diri gua walaupun sehari gua bisa bikin 2 video. Ya target 2 sih ya, kalau misalkan 3 kadang-kadang stamina udah nggak mendukung, jadi ya 2 cukup. Karena gua nggak tahu ya besok hujan atau enggak, atau gua sakit atau enggak, jadi gua udah ada cadangan video buat upload setiap hari. Ya terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini dan nonton sampai akhir. Ya semoga kedepannya konten-konten motovlog itu lebih baik lagi, dan semoga gue bisa membawa perubahan di ya nggak tahu lah ya nyampe kayak gimana. Gue juga butuh view, mungkin suatu saat gue bakalan bikin konten settingan, tapi ya udahlah ya, tetap stay tune terus di Romeo Motovlog. Bye bye.